Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semua, mahasiswa program Baca Sarjana angkatan 9 dan 10, kemudian alumni angkatan 7 dan 8 yang hari ini berkenan diundang untuk sengaja Anda bersama-sama dengan kami untuk mengikuti sesi tentang bagaimana melakukan proses penyamaan persepsi mengartikelkan tesis menjadi artikel jurnal. Ini harus dipahami dulu latar belakangnya. Pertama, bahwa memang di perguruan tinggi itu menulis artikel jurnal bagi mahasiswa adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Dimulai dari latihan pada saat melakukan proses perkuliahan. Kalau dulu bentuknya kalah, terus sekarang sudah dalam bentuk artikel jurnal. Artikel ilmiah ya, yang kemudian nanti dipublish di jurnal. Walaupun memang perlu diakui tarik ulurnya kebijakan tentang hal ini menjadi faktor yang membuat termasuk mahasiswanya pun terkesan tidak mau mempelajari dengan serius tentang bagaimana cara menyusun artikel jurnal ini. Apalagi ketika masuk pada tahapan berikutnya, yaitu setelah selesai melaksanakan tesis. Ternyata masih ada di antara mahasiswa yang merasa kalau sudah tesisnya selesai, sidangnya sudah beres, ya berarti semuanya sudah selesai. Tidak perlu harus dipikirkan lagi. Tidak perlu harus revisi lagi malah. Apalagi kalau udah yang dapat ijazah. Ya, ini juga saya mengingatkan kepada yang sudah ngambil ijazah, ada kewajiban lain yang harus dilakukan juga, yaitu yang mengartikelkan tesis Anda. Idealnya ya harus dipublish. Ya, publish. Tapi kalau sekarang kebijakannya adalah dipublishnya di jurnal sendiri. Gitu. Oke, saya coba mereport dulu bahwa Anda bisa lihat di sini. Kampus dalam hal ini program studi S2 Institut Madani Nusantara, dulu STS Sukabumi, itu telah memiliki jurnal yang ada dalam link journal.stisukabumi.ac.id. Ini belum diganti ya, karena nanti berubahnya seluruhnya. Nama jurnalnya Jurnal Al-Iqna. Nih. Ini kamu nanti boleh Bapak dikirim di semua grup untuk nanti ditelaah lebih lanjut. Di sini ada penjelasan Al-Iqna terbit 2 kali setahun, redaksi menerima tulisan ilmiah mengenai hasil penelitian lapangan dan kajian pustaka dalam ruang lingkup dan fokus terkait pendidikan agama Islam yang mencakup fokus penelitian meliputi strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, pengembangan kurikulum pendidikan Islam, implementasi kurikulum pendidikan agama Islam, pengembangan media pembelajaran dan sumber daya pendidikan agama Islam, evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam, praktik pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, kemudian pendidikan inklusif dalam pendidikan agama Islam, penelitian tindakan dalam pendidikan agama Islam, manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam, manajemen pendidikan di lembaga pendidikan Islam, kompetensi guru PAI, kemudian kompetensi tenaga kependidikan lainnya di madrasah. Jadi kalau untuk bicara sekolah itu plus dengan madrasah. Nah, kita sudah pernah publish di bulan Maret tahun 2021
itu tanggal 24 bulan 3 di bulan Maret ya 2021 itu artikel ini nih. Ada 5 buah artikel yang sudah publish. Ini yang ngarangnya mahasiswa juga, tapi yang kemudian diartikelkan oleh kita ya. Ini ada angkatan 1, angkatan 4, angkatan 3, angkatan 4, dan angkatan 4. Kemudian juga ada yang di jurnal lain, di Ulumuddin dengan di Al-Audi. Ya. Yang PAUD-PAUD di Al-Audi. Nah, sekarang untuk Anda yang ada di program Pasca Sarjana angkatan 7, 8, 9, dan 10, akan kita alokasikan untuk mengisi jurnal ini. Ya. Jurnal ini memerlukan 5 buah artikel per tampilan. Jadi kalau misalkan Anda banyak, nanti itu akan jadi stok untuk artikel berikutnya. Nah, namun karena problemnya adalah kita itu tidak bisa kalau tidak bersama-sama, maka oleh sebab itu perlu adanya penyamaan persepsi terkait dengan penulisan di jurnal seperti ini. Kalian nanti kalau misalkan sudah masuk ke sini linknya, ini memang beberapa fitur belum aktif bisa diaktifkan, tapi beberapa fitur lain bisa. Seperti template ini. Template kalau Anda klik template, ini nanti bisa masuk ke sini. Nah ini, template-nya ini. Ini silahkan nanti template-nya di-download dalam rangka supaya Anda mengikuti alur penulisannya sesuai dengan ini. Ya. Ini judul artikel berupa kalimat pernyataan yang menggambarkan substansi artikel, maksimal 14 kata, gunakan perataan kiri, font Garamond 14 bold, hurufnya kapital. Nah, kalau di dalam namanya itu template, itu akan di-clearkan seperti apa template yang harusnya dibuat. Jadi template-nya seperti ini. Kalau ini download, itu jadi Word, dan Word-nya bisa ditimpah oleh tulisan kalian. Ini untuk penulis pertama, silakan tulis namanya, alamat institusinya silakan ditulis saja Institut Madani Nusantara. Kemudian kalau untuk email, silakan email ditulis di sini email Anda sendiri. Lalu di sini ada penulis 2, ada penulis 3. Nah, untuk penulis 2, penulis 3 ini adalah pembimbing 1, pembimbing 2 Anda. Nah, kalau pembimbing satunya kan pasti Pak Profesor ya. Nah, karena kalau untuk beliau kan kepentingan untuk artikel jurnal relatif tidak begitu penting lagi karena memang sudah selesai gitu. Jadi nanti silakan aja ditulis dulu pembimbing 2-nya. Nah, nanti akan kita sesuaikan pembimbing yang lainnya supaya Anda bisa bersama-sama dengan para dosen yang lain. Jadi Anda tulis penulis pertama dan pembimbing 2-nya saja dulu, ya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi abstrak. Ini jadi susunannya pertama di sini ada judul, ya. Kemudian di sini ada nama penulis, kemudian di sini abstrak. Abstrak itu dibuat 2. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris. Abstraknya ditulis dalam huruf Garamond 12. Untuk bahasa Inggris, karena dia tulisannya Inggris, berarti tulisannya miring. Gitu. Ya. Bisa dilihat di sini, abstrak ditulis dalam bahasa Inggris atau Arab. Pilih salah satu saja. Gunakan Garamond 12 untuk tubuh abstrak dengan 1 spasi antar baris. Dibenarkan terdiri dari 200 kata. Menginformasikan apa saja? Masalah, tujuan. Tujuan itu nanti berisi dengan tujuannya tujuan penelitian. Nah, nanti kita akan lihat pada posisi Anda kan mengambil artikel dari tesis ya. Pak, saya kan di dalam tesis ada 5 buah rumusan masalah yang itu kemudian menjadi tujuan penelitian. Nah, apakah saya itu mengambil keseluruhan atau seperti apa? Nah, ini yang menarik nih. Karena khawatir nanti Anda menjadi kebingungan ketika mau mengartikelkan jurnal. Karena sistem dari penulisan artikel jurnal itu berbeda dengan penulisan dalam tesis. Ya. Kalau tesis itu benar berdasarkan pada banyaknya rumusan masalah. Nah, nanti kita lihat pada posisi ini disimpannya nanti di mana. Ya, nanti boleh ditanyakan deh.
Eh, Pertama masalah, berarti ada satu kalimat yang Anda sengaja tulis untuk memberikan pengantar. Sini nih, masalah. Lalu ada tujuannya bersih tujuan penelitian, lalu metode. Nah, metode itu nanti di dalamnya terdapat ada pengumpulan data hasil penelitian, kemudian nanti ini tidak sesingkat ini ya, memberikan pengumpulan data penelitian. Ini ada lagi yang lainnya. Nanti kita jelaskan. Seperti contoh jenis penelitiannya apa, kemudian lagi sumber datanya siapa. Itu kalau metode itu lengkap ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada hasil penelitian, merujuk pada data yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lalu ada dampak dan simpulan, ringkasan temuan dan hasil penelitian. Mohon diingat, pada saat Anda mau mengartikelkan tesis Anda, Pak, apakah semua variabel itu harus saya ambil untuk saya jadikan sebagai tesis saya dalam penelitian? Pilihannya kalau misalkan untuk yang kuantitatif, kan ada 4 variabel. Pak, bolehkah seluruh variabel itu kemudian saya jadikan sebagai judul dalam tesis saya? Bisa. Ya. Pak, saya mau pengen 2 variabel X, 1 variabel Y. Boleh. Tapi jangan sampai hanya X dan Y saja. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Jadi kalau misalkan yang 4 variabel, boleh keseluruhan variabelnya dijadikan sebagai judul penelitiannya. Ya. Nah, jadi penulisan berikutnya adalah keyword. Keyword ini juga ditulis dalam Garamond 12 italic, maksimal 3-5 kata. 3-5 kata itu 3 atau 5 kata yang konsepnya selalu muncul di dalam tesis Anda atau dalam artikel yang Anda akan buat. Maksudnya apa? Untuk orang lain dapat men-tracking dan mencari artikel Anda, maka Anda perlu mengungkapkan kata kunci untuk memudahkan. Makanya kata kuncinya sebetulnya harus yang kira-kira tidak sama banyak dengan yang lainnya, tapi yang unik gitu. Makanya kenapa kemudian si variabelnya itu perlu variabel yang berbeda-beda dengan yang lain, itu karena untuk nanti pada saat penulisan keywords ini mereka lebih mudah untuk men-tracking mencapai mana yang mau diambil. Kemudian setelah itu ada abstrak. Abstraknya ditulis juga selain bahasa Inggris juga pakai bahasa Indonesia. Gunakan jenis huruf Garamond 12, spasi 1, rata kiri kanan. Kemudian terdiri dari 200 kata, maksimal 200 kata ya. Hitungan katanya dari mana ngitungnya nanti saya kasih tahu. Kemudian berisikan tujuan, metode, hasil, temuan, penting, dan simpulan. Nah, ini nanti kalau terlalu cetek atau nanti ada penjelasan di bawah nih. Di sini juga ada kata kunci, gunakan huruf Garamond 12 italic 3-5 kata penting yang mewakili tulisan disusun urutan secara abjad. Maksudnya kalau misalkan dia munculnya A dulu ya muncul disimpannya di awal A dulu. Kalau misalkan dia K, ya K-nya setelah nanti LMN, berarti K dulu, baru L, baru M, baru N. Huruf depan. Ya. Oke. Kemudian, ketika bicara untuk ini artikel yang sudah jadi, kalau Anda lihat, ini bentuknya seperti ini nih. Kalau sudah disusun ya. Nah, ini waktu masih STAI ya. STAI. Nah, kalau kurang rapi, dirapihin lagi aja. Ya, dirapikan. Lihat oleh Anda, di sini di halaman 2-nya, Anda harus menuliskan judulnya, huruf besar semua, lalu nama penulisnya semua. Nah, di dalam abstrak ini, di dalam apa? Di dalam template ini ada nih. Tulis di bagian ini, tulis di bagian ini judul artikel Anda. Tulis nih, huruf besar semua, lalu di sini huruf nama penulisnya. Lalu di sini ada pendahuluan. Pendahuluan itu harus dimulai tanpa perlu menggunakan huruf kapital Garamond 12 yang dicetak tebal. Maksudnya kan suka ada nih kan huruf pertama nanti gede gitu. Nah, ini mah enggak, biasa aja. Ya. Subjudul dibatasi oleh 2 ruang di dalam tubuh artikel. Karena ada lolong kerangna lah setelah pendahuluan ada kosong. Harap
buat pengaturan halaman pengolah kata Anda ke dalam format ini. Nah, ini sebelum kalau Anda menggunakan template dari kita sih sebetulnya sudah oke. Margin top 2,5, left 2,5, right 2,5 ini sudah kita pastikan tidak berubah ya. Supaya naon kayak dina waktu nanti di PDF kan itu jadi nyambung, karena kan nanti sebelum dipublish ketika artikel itu disusun, mana artikel yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sekali terbit itu kan halaman itu harus diedit dulu, tidak langsung otomatis gitu ya. Nah, untuk bagian kertas silakan gunakan Garamond 12 untuk ininya kalau hurufnya menggunakan Garamond 12, spasinya tunggal, kutipan dalam teks menggunakan American Psychological Association 17 sebentar. Ini yang dari pasca ini belum kebagikan ininya, ini apa tuh? Linknya sebentar. Ya. Kalau menggunakan American Psychological Association 7th edition, berarti posisinya Anda harus menggunakan reference manager pasti ya. Kenapa harus pakai reference manager? Untuk memudahkan ketika pada saat Anda melakukan proses citasi. Ini nih. Kalau di dalam penulisan artikel, ini kalau misalkan kita lihat kalau dalam penulisan artikel nanti kita lihat word-nya nih. Kemudian nanti menggunakan Mendeley-nya Mendeley desktop. Yang Anda gunakan adalah American Psychological Association. Khawatir nanti banyak kekeliruan di dalam penulisannya, saya akan coba bantu untuk memperlihatkannya dalam tampilan Word. Yang dari Bandung sudah pada masuk? Sudah masuk belum? Yang dari Bandung? Assalamualaikum. Baru masuk Pak, ini baru datang. Oh iya. Siapa? Mangga. Nanti saya kirimkan linknya untuk dipelajari lagi ya. Tenang aja Pak. Nanti ini juga ada videonya. Ya, saya share screen lagi. Nah, kalau Anda menggunakan Mendeley desktop, ya, kalau Anda menggunakan Mendeley desktop, nanti akan ada tampilan untuk reference manager dengan
APA, American Psychological Association. Dipastikan penulisannya itu betul-betul menggunakan teknik penulisan dengan menggunakan Mendeley. Pertanyaannya, kenapa harus pakai Mendeley? Memudahkan citasi, ya, supaya nanti Anda gampang terdeteksi. Gitu. Oke, kita lihat di sini. Saya ambil langsung dari template-nya, ya. Jadi saya menjelaskan template dulu deh. Oke, beri nomor halaman pada kertas Anda. Semua teks, gambar, dan tabel harus dalam bahasa Inggris. Untuk tabel, untuk artikel yang berbahasa Inggris, harus bahasa Arab. Untuk artikel bahasa Arab, harus dalam bahasa Indonesia. Untuk artikel bahasa Indonesia. Berarti kalau Anda berbahasa Indonesia semua, berarti penomoran dan lain-lainnya menggunakan bahasa Indonesia. Karena suka ada penulisan tabel jadi table, variable jadi variabel jadi variabel. Artinya penulisannya dalam bahasa asing, bahasa Inggris, ya. Oke, untuk pendahuluan harus ditulis dalam bentuk font Garamond 12, terutama juga dalam gambar dan tabel. Ya. Panjang artikel adalah 5.000 sampai 8.000 kata, termasuk semua gambar, tabel, nomenklatur, referensi, dan lain-lain. Jadi hitungan tabel 8.000 itu sebetulnya gini. Ini mohon maaf nih, mengingatkan. Contoh ya, Anda lihat kalau di dalam Word itu di sini ada page 1 sampai 8. Berarti ini semua naskah file ini ada 8 halaman. Ini ada, Anda lihat ini kursor saya 1.217 words. Artinya ada 1.217 kata, ya. Nah, kalau tadi dibilang bahwa untuk abstrak itu minimal 200 kata, ngitungnya dari sini nih. Dari Anda ketika ngeblok, lihat tulisan ngeblok saya, sampai dengan sini, ini ada berapa kata? Ini coba lihat nih, ada baru 54 kata. Nih. Sini nih. Terlihat kan? Ya. Nah, maksud saya, hitunglah itu menjadi bagian dari cara untuk mendeteksi apakah sesuai atau tidak dengan template-nya. Karena kalau tidak, nanti kerepotan. Ya. Jadi harus betul-betul digunakan template ini sebagai pedoman. Jangan salah dalam penulisan. Kemudian, panjang artikel itu 5.000 sampai 8.000 kata. Dari mulai awal sampai dengan referensi. Itu berarti banyak sebetulnya. Ya, banyak tuh artinya ketolong oleh referensinya juga. Ya. Di tempat lain malah referensi itu tidak dihitung sebagai kalimat yang harus diukur. Jadi artinya gini, di daftar pustaka di akhir itu tidak dihitung, yang dihitung hanya dari judul sampai dengan penulisan terakhir bagian bagian artikel, yaitu dalam simpulan dan saran. Si bibliografinya nggak dihitung. Mungkin nanti juga kalau misalkan tulisan Anda ternyata banyak dan ternyata posisinya, nah ini yang harus diingat, penulisan artikel itu bukan karena banyaknya, tapi karena memang Anda secara padat menjelaskan itu untuk diinformasikan kepada orang lain, gitu ya, pembaca. Dalam penulisan artikel ini diwajibkan menggunakan kutipan yang terbaru 10 tahun terakhir. Nah, ini juga mohon untuk berhati-hati karena pada posisi ini jangan sampai menggunakan referensi yang jaradul di atasnya, kecuali buku-buku yang memang teridentifikasi buku-buku yang primer, babon lah bahasanya gitu. Buku-buku yang memang menunjukkan originalitas dan otentiknya itu memang buku itu masih bisa dipakai. Contoh, buku-buku tentang motivasi yang dikarang oleh Abraham Maslow contohnya. Itu sering dirujuk karena memang penelitian yang monumental salah satunya tentang motivasi itu Maslow contohnya begitu. Itu masih bisa dipakai walaupun tahun 60-an itu dilakukan penelitian. Tapi sebagai apa? Sebagai data pendukung saja, bukan sebagai data utama. Untuk penulisan ayat Al-Quran dan hadis atau kutipan dalam tulisan Arab menggunakan font Arabic typesetting ukuran 18. Untuk pertama kali installah font jenis Times New Roman Arabic. Nah, ini termasuk juga untuk Anda yang dalam penulisan tesis. Ini harus karena kalau tulisan untuk menggunakan Times New Roman Arabic itu tulisannya seperti ini nih, relatif lebih apa ya, lebih rapih gitu. Dan ini yang memang secara standar digunakan.
Sebetulnya kalau untuk menggunakan yang berbahasa yang Indonesia, menggunakan yang Kemenag juga dipersilahkan. Tapi untuk yang sekarang kita pakai menggunakan Times New Roman Arabic. Tinggal download saja di apa di toolbar Google, nanti juga muncul kok. Ya. Nah, pendahuluan itu harus mencakup latar belakang masalah dalam penelitian yang jelas dan singkat untuk menjelaskan kenapa masalah tersebut perlu dipecahkan atau dijelaskan melalui penelitian. Kajian pustaka, penelitian terdahulu, perumusan masalah, tujuan, teori, hipotesis jika ada. Ini di dalam pendahuluan. Jadi buat mereka yang penelitiannya kuantitatif, itu penulisan hipotesisnya termasuk tulisan teorinya dan juga perumusan masalahnya dan tujuannya ditulisnya di dalam pendahuluan. Jadi pendahuluan dalam artikel jurnal itu isinya mundel. Makanya jangan terlalu panjang ngayai kemana-mana, tapi langsung pada pokoknya. Contoh begini, kalau dalam penulisan tesis kan Anda biasanya memulai dengan undang-undang pendidikan Sisdiknas bla 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 kan, pada undang-undang heula. Yang saya bilang itu landasan yuridis, ada landasan teoritis, landasan filosofis yang kayak gitu. Nah, kalau untuk artikel jurnal berbeda. Justru penulisannya harus apa ya sebutnya tuh harus pokok persoalannya langsung dibahas gitu. Jadi jangan kemana-mana, langsung dibahas itu. Nah, saya selalu mereferensikan, selalu bawel kepada Anda kalau untuk belajar tentang menyusun artikel jurnal, saya selalu mengarahkan mahasiswa untuk membaca atau menelaah tentang cara menulisnya ensiklopedia Ahmad Fauzi yang sering saya bilang itu untuk memudahkan Anda membuat referensi, untuk membuat cara untuk menyusun dan lain-lain. Ya, seperti ini mungkin ya kalau saya boleh sebutkan di antara kalau misalkan Anda membuka YouTube ensiklopedia Ahmad Fauzi. Nah, ini saya punya keyakinan salah satu cara belajar yang enak itu ya Anda sambil nonton, sambil santai gitu. Itu bisa, nah ini. Anda masuk ke youtube.com/ensiklopedia Ahmad Fauzi, tulisan ini. Anda cari playlistnya sebelum masuk ke home tuh, playlist, cari yang isinya tuh ini nih, penulisan dan publikasi ilmiah. Sebenarnya buat mahasiswa yang akan meneliti menggunakan SPSS ataupun juga menggunakan kuantitatif ya, di sini juga banyak materi-materi yang bisa digunakan, dipelajari, dan banyak sekali tambahan ilmu dan wawasan yang bisa Anda dapatkan di situ. Anda klik ini ya, klik penulisan dan publikasi ilmiah. Nah, lalu masuk di sini. Nah, di sini ada banyak sekali, ada kalau di dalam playlist ini tuh sampai ada 60 video yang isinya semua tentang bagaimana cara melakukan penelitian. Nah, ini Anda lihat kursor yang saya tampilkan di sini. Di sini dari mulai format penulisan artikel jurnal, merumuskan judul artikel, menyusun abstrak artikel, skop menentukan. Ini sangat detail berdasarkan kebutuhan dari mahasiswa pada saat akan menyusun artikel jurnal. Kemudian menyusun pendahuluan artikel, menyusun metode, hasil dan pembahasan, menyusun bagian kesimpulan, menyusun daftar referensi, ragam tulis. Ini ilmu semua ini. Kalau bahasa sekarang mau daging semua gitu ya. Termasuk di sini nih. Ketika Anda, nah ini, saya sarankan belajar dari sini. Cara menyusun kerangka pendahuluan artikel. Ini akan membuat berbeda antara artikel yang lain yang akan Anda gunakan. Gitu. Kemudian mencari referensi untuk menyusun pendahuluan, menata referensi untuk dimasukkan ke dalam tabel literatur review, mengisi tabel literatur review-nya untuk nanti dipasangkan untuk menyusun artikel. Ada di sini semua. Saya sangat recommended kalau misalkan Anda mempelajari tahapan-tahapan dalam rangka mempermudah
penulisan artikel jurnal. Termasuk bagi mereka yang sekarang lagi menyusun tesis nih, angkatan 10. Saya sarankan dari mulai sekarang dipastikan itu selain menggarap tesisnya, menggarap artikelnya juga, ya. Oke. Nah, nanti saya akan coba bagikan ini buat Anda untuk dipelajari ya. Tapi Anda bisa download juga sebenarnya sih. Ya. Ini juga ada metode. Jadi di sini sudah jelas sekali penulisannya abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian ada metode dan hasil dan pembahasan. Untuk metode dulu. Metode terdiri dari deskripsi tentang jenis penelitian, pengumpulan data, sumber data, tipe data, analisis data, itu ditulis dalam bentuk paragraf. Jadi tidak dalam bentuk pointer-pointer, tapi paragraf. Langsung saja ditulis. Contohnya banyak sekali yang bisa kalian jadikan sebagai pedoman. Saya nanti akan berikan sebuah ilustrasi contoh bagaimana sebuah artikel itu ditulis untuk nanti Anda bisa jadikan sebagai pedoman. Ya. Ini ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan isinya pertama ada temuan hasilnya dulu, kedua ada pembahasan. Nah, berbeda untuk penelitian kualitatif. Kalau dalam penelitian kualitatif, ini mohon dicatat banget, untuk penelitian yang kualitatif, ketika bicara hasil dan pembahasan, itu ngahiji antara temuan dengan hasilnya. Temuan dengan diskusinya itu dihijikan. Itu bedanya hanya di situ. Jadi kalau misal untuk kuantitatif mah satu persatu, temuan dulu baru hasil, dari temuan hasil lalu ke pembahasan. Kalau di dalam kualitatif, ketika ketemu ada temuan langsung dibahas, temuan langsung dibahas, temuan langsung dibahas. Karena begitulah kualitatif itu ada untuk dalam konteks hasil dan pembahasan. Menuliskan tabel, kalau misalkan kalian ada tabel yang harus dibuat, tolong lihat tabelnya seperti ini. Tidak ada garis kiri atas, kiri kanan atau tengah, tidak ada. Garis vertikalnya tidak ada. Hanya garis horizontalnya saja. Ini nih. Ya. Kemudian penulisan sumbernya ditulis seperti ini. Rata ke kanan. Gitu. Lalu untuk gambar, lihat penulisan gambar juga tetap di bawah penulisannya. Gambar tuh. Ini contoh kalau gambar seperti ini. Ini keterangan gambarnya, lalu sumbernya ditulisnya ke pinggir. Pinggir begini. Kalau ada rumus-rumus, ditulisnya begini. Kalau ada rumus-rumus, ada angka 1 gitu. Ini rumus. Nah, untuk pembahasan, untuk yang kuantitatif, menyajikan data yang telah ditafsirkan dan dianalisis dengan teknik tertentu dan telah diproses oleh teori tertentu, juga dari ide peneliti. Kutipan dan dalam teks menggunakan American Psychological Association 7th edition, menggunakan referensi manajer Mendeley. Juga menjadi penting supaya sama, tidak berbeda-beda. Setelah beres untuk pembahasan dan hasil dan pembahasan, bagian terakhir, bukan bagian terakhir, bagian selanjutnya adalah simpulan. Nah ini. Simpulan bukan merupakan ringkasan pembahasan. Simpulan ditulis dengan ringkas dan jelas berdasarkan hasil penelitian, kemudian jelaskan konsekuensi logisnya dalam mengembangkan sains, teoretis, dan praktis pendidikan. Simpulan tidak diidentasi di pointer tapi dalam bentuk paragraf. Sekali lagi, penulisan simpulan tidak begini. Simpulan penelitiannya adalah 1, apa, 2, apa, bukan begitu. Tapi dinarasikan dalam bentuk paragraf. Ya. Nah, lalu ada ucapan terima kasih. Kalau misalkan Anda ingin mengucapkan terima kasih karena mendapatkan dana penelitian dari pihak tertentu, itu bisa disampaikan. Kalau tidak, ini dikosongkan aja, dihapus, tidak perlu ada. Ya. Lalu daftar pustaka. Nah, ini yang jadi repot kebiasaan para penulis artikel jurnal adalah ketika jumlah referensinya itu tidak berimbang antara buku dengan artikel jurnal. Coba lihat di sini. Tulis sejumlah referensi yang dikutip dan benar-benar jadi
referensi yang dituliskan itu di dalam daftar pustaka adalah referensi yang digunakan pada saat Anda menyusun artikel itu. Contoh, di dalam tesis Anda ada 200 sumber. Itu tidak 200 yang ditampilkan di dalam daftar pustaka di sini. Kalau memang daftar pustaka yang dituliskan di dalam penulisan artikel ini hanya 30, berarti yang dikutipnya itu hanya 30 saja. Yang dituliskannya itu hanya 30 saja. Gitu. Tulis jumlah referensi 70% diambil dari jurnal, 30% dari pendukung lainnya. 70% dari jurnal ilmiah. Di mana itu nanti ditempatkannya pada saat Anda menyusun di dalam ini nih, di dalam pendahuluan. Di sini harus ada penelitian terdahulu, ya, harus disebutkan di situ. Termasuk novelty-nya juga ada di situ. Saya mungkin akan mengajak Anda nanti untuk menyimak terlebih dahulu satu buah tampilan dari Ahmad Fauzi tentang menyusun daftar awalnya dulu dah. Saya ulang, jadi penulisan daftar pustaka mengikuti mengikuti penulisan penulisan dalam bentuk apa ya. Nah, memang ada bedanya. Di sini juga ditampilkan nih di dalam contoh. Jadi penulisan daftar pustaka itu supaya teridentifikasi mana buku dan mana artikel jurnal dan lain-lain, maka dipisahkan penulisannya. Jadi daftar pustaka buku mana saja yang buku jurnal. Ini bukan jurnal ya, artikel jurnal maksudnya. Artikel jurnal mana tuh. Jadi terlihat posisi 70-30-nya terlihat ketika kita mencoba untuk membedakan penulisannya. Tuh. Jadi dalam penulisan daftar pustaka ini, nanti Anda bedakan mana buku, mana artikel jurnal, mana terjemahan. Nah ini. Di sini. Tuh. Atau kalau misalkan publikasi di web, nah dipastikan jangan mengutip dari Blogspot, Wikipedia, ataupun dari web-web yang tidak memiliki otoritas untuk Anda bisa kutip. Sebab kalau misalkan Anda mengutip dari sumber yang tidak autentik, khawatir saya nanti ketika di linknya sudah berubah lagi. Oke, untuk sementara itu saja yang bisa disampaikan. Nanti hal-hal teknis lainnya bisa saya sampaikan melalui tanya jawab seperti ini. Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya, raise hand saja, nanti biar saya bisa identifikasi siapa saja yang akan dipersilakan untuk bertanya. Oke, Nurul, gimana Nurul? Baik dok, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan malam ini. Kebetulan ternyata pas saya lihat artikel saya banyak yang salah dok. Terutama pertama saya ingin bertanya di bagian hasil dan pembahasan. Apakah hasil dan pembahasan itu kan kalau yang kualitatif pasti ada hasil wawancara. Apakah sebagian hasil wawancara itu dimasukkan atau tidak di hasil dan pembahasan? Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, untuk penulisan daftar pustaka kan ada sebagian ya ada yang mengatakan bahwa daftar pustaka itu disusun sesuai dengan abjad. Nah, apakah memang harus seperti itu atau tidak? Ya. Nah, terus yang ketiga, ini dalam metode penelitian. Nah, tadi kata dokter bahwa harus di satu paragrafkan. Nah, maksud dari di satu paragrafkan itu, apakah hanya ditulis nama metodenya atau dijelaskan setiap metode yang dipakai? Mungkin itu dok, untuk sementara. Terima kasih. Oke. Yang pertama, yang terakhir dulu ya, biar gampang ngejelasin. Biar saya nggak menyatot masalahnya. Yang pertama, untuk menulis metode itu bukan, tadi itu maksudnya bukan satu paragraf, maksudnya dibuat dalam bentuk paragraf. Jadi,
Jenis penelitian contohnya ya bisa 1 paragraf, 2 paragraf. Kalau ditanya, Pak, metode penelitian boleh berapa paragraf? Boleh 4, boleh 5, sesuaikan dengan komponen metode yang harusnya ada di dalam penulisan metode. Tapi dibuatnya dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk pointer. Itu maksudnya. Kata kuncinya itu, ya. Kalau misalkan saya coba berikan contoh. Bentar, saya bentar. Kemudian sebentar. Saya perlihatkan dulu sebuah artikel. Ini contohnya ya. Ini contoh artikel punya si Ahmad Fauzin buat memudahkan. Beda pertanyaannya teh tentang penulisan metode ilmiah, metode penelitian. Metode penelitian itu ditulisnya lengkap saja. Seperti ini contoh. Metode penelitian. Malah harus diurai. Ini contoh. Tidak satu paragraf, jadi hanya untuk bicara metode penelitian 1 paragraf, tidak. Tapi diparagrafkan. Itu paling tepatnya itu kalimatnya. Diparagrafkan. Sehingga ini. Paragraf pertama untuk metode penelitian. Ini paragraf kedua. Ini paragraf ketiga. Jadi ditulisnya itu dalam bentuk paragraf. Ya, itu. Coba Anda lihat, saya coba perlihatkan untuk yang kuantitatif nih. Contoh, penelitian ini dilaksanakan di SMP bla 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 bla, jenisnya ekspos fakto. Penelitian ekspos fakto memiliki hubungan sebab akibat bla bla bla. Tidak lagi ada cerita penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang, nah itu tidak lagi dipakai. Jangan lagi ada menuliskan definisi penelitian-penelitian itu dalam artikel itu sudah tidak ada. Termasuk dalam tesis itu tidak boleh ada lagi. Karena itu sudah selesai dalam medlit, ya. Jadi tidak lagi mengungkapkan apa definisi dari penelitian kualitatif, kuantitatif dan lain-lain. Tidak. Populasi dalam penelitian ini siapa? Dijelaskan tuh. Kemudian bagaimana tahapannya, tahapan penelitiannya. Ini nih. Tuh. Tahapannya bagaimana. Nanti kalau perlu nanti saya kirimkan juga ini untuk sebagai bahan contoh ya. Kemudian di sini tuh, data yang terkumpulnya dianalisis dengan menggunakan apa saja yang dianalisisnya di sini dijelaskan. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan ANOVA 2 jalur bla 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 bla. Dinarasikan dengan menggunakan SPSS. Tuh. Jelas. Jadi kalau Anda menulis sesuai dengan yang Anda kerjakan, pasti dinacek plagiasi bakal rendah. Kenapa? Karena Anda mengerjakan betul-betul sesuai dengan yang Anda kerjakan. Jadi metode penelitian berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Pak, saya pengen karena ada model dari populasi ke sampel, kemudian pakai tabel populasi berapa, sampel berapa, mau dibikin tabel, gimana, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Untuk menjelaskan itu, mah. Itu untuk pertanyaan ketiga. Kalau untuk pertanyaan kedua, tadi pertanyaannya tentang penyusunan daftar pustaka.
Kalau menggunakan reference manager sudah dipastikan itu susunannya bakal sesuai dengan abjad. Nah, bedanya karena Anda ketika diminta untuk menuliskan di sini ada nih di dalam apa? Di dalam penulisan daftar pustakanya dibedakan mana buku, mana artikel jurnal, mana yang lain-lain sesuai dengan contoh di sini, berarti Anda harus orang mah mengklasifikasi mana buku. Jadi nanti Mendeley-nya itu di apa? Dibeda-bedain, maksudnya di apa sih sebutnya teh? Ditampilkan dulu ke semuanya, baru dipindah-pindahkan disesuaikan dengan buku kah, terjemahan kah, artikel kah, supaya nanti orang bakal ngedetek, oh gini iya mah artikel, oh bukunya segini. Sementara kan kita punya aturan 70% diambil dari jurnal, 30% dari sumber pendukung lainnya. Jadi gitu Nurul, posisinya kalau untuk, jadi pada awalnya silahkan saja disusun dulu secara alfabet, lalu nanti diambil mana yang buku, mana yang artikel disesuaikan dengan tampilan ini. Buku, terjemahan, artikel jurnal, sumber elektronik, ini dipisah-pisah. Kemudian sumber print lainnya. Kemudian ada manuskrip juga kalau misalkan mau ada manuskrip. Tapi biasanya karena mahasiswa mah rata-rata hanya menggunakan buku dengan artikel jurnal, biasanya cuma 2 aja itu. Ya, buku tampilkan sabaraha hiji, artikel jurnalnya sabaraha. Tapi penulisan abjadnya tetap sama. Contoh jurnal, saya boleh ulang ya. Contoh yang pertama kan buku nih, buku tetap dari A dulu sampai dengan selesai. Kemudian ketika bicara penulisan artikel jurnal juga dari A lagi ya, dari A lagi gitu. Jadi tidak terpisah. Bisa dipahami nggak maksudnya ini? Bisi rada kolong ya. Ya. Salah. Jadi otomatis di Mendeley-nya dulu mungkin ya dok untuk Ya, ngerapihin karena tadi kan Mendeley, tampilkan Mendeley-nya dulu semua, kan kudu tampil heula kan semuanya. Iya. Nah, baru setelah itu di comotan weh, mana nu buku pisahkeun. Mana nu artikel jurnal pisahkeun. Jadi kita kan tinggali mana artikel, mana buku. Gitu. Disortir. Difilter gitulah. Iya, difilter betul dok. Terus pertanyaan pertama tadi naon jadi kode itu? Yang pertama itu tentang di pembahasan. Oke. Jadi apa kan kalau kualitatif itu ada hasil wawancara. Apakah memang perlu dimasukkan atau misalkan hasil kesimpulan dari wawancara yang dimasukkan ke sana? Oke. Tampilkan kutipan wawancara yang penting di dalam artikel jurnal. Artinya penting itu anu kira-kira bisa di-highlight. Di-highlight itu di highlight jadi di bold gitunya, yang kira-kira ini monumental gitu. Yeah. Yang lain-lainnya tidak usah ditampilkan karena ini kan bukan artikel jurnal, itu sebetulnya ibarat menyajikan makanan itu sudah rapi, tinggal gitu loh. Karena baca karana mah di dapur. Kemudian pada saat menyusun tesisnya itu masih gelondongan besar gitu. Tapi ketika dibuat artikel jurnal itu sudah tinggal dinikmati. Orang itu harus sudah paham baca artikel Anda. Jadi kalau misalkan, Pak, apakah kutipan wawancara saya masukkan ke dalam itu? Selama itu adalah sesuatu yang memang penting dan urgent, penting urgent itu maksudnya jadi sesuatu yang kira-kira bisa menghentak talking gitu untuk si pembaca, dimasukkan. Kalau kira-kira hanya sebatas biasa-biasa mah lebih baik dibuat parafrase saja, narasi-narasi begitu. Ya. Tapi itu butuh di catatan kaki nggak dok? Kalau catatan kaki, ini kan kalau penulisan kita itu bukan pakai catatan kaki. Jadi hari tesis kita mah kan menggunakan Chicago Manual of Styles. Iya. Ya. Chicago Manual of Styles itu bentuknya footnote gitu. Footnote. Nah, sementara untuk penulisan artikel yang sekarang American, itu ya. artinya apa? American Psychological Association yang tipe 7. Jadi bentuknya berarti gimana? Di kodean. Makanya kalau untuk penulisan itu pakai kode. Ya. Jadi maksudnya gini,
wawancara nih, wawancara siapa? Itu kan ada, nanti kan itu akan masuk ke dalam daftar ini, daftar apa? Kalau untuk hasil wawancara itu tidak dimasukkan ke dalam daftar pustaka secara utuh. Secara Tapi utuh. ada catatan khusus bahwa ini adalah hasil wawancara. Tapi tetap ada dalam daftar Daftar pustaka. pustaka. Betul. Gitu. Terus satu lagi dok, kalau untuk di banyaknya halaman, apakah ada batasan atau tidak? Yang menjadi batasan bukan halaman, tapi jumlah kata. Yang tadi 5.000, 8.000. Nah, itu dia. Siap. Alternatifnya kata 8.000 itu maksimal, itu dari judul sampai dengan ini deh. Bentar. Judul sampai dengan simpulan. Ya, kesimpulan. Jadi daftar pustakanya tidak dihitung. Jadi sampai dengan ini nih. Mana sih? Dah. Sampai dengan ucapan terima kasih. Kalau ini ucapan terima kasihnya dihapus, berarti sampai Berarti dengan berkurang. Anda menulis simpulan. Simpulan. Simpulan selesai itu sudah 8.000. Nah, untuk daftar pustakanya tidak dihitung sebagai jumlah 8.000 itu. Karena kebayang lamun tema artikel jurnal aya 20 contohnya pas dihitung kata anak teh aya 1.000 kan ukur katana ukur 700 gitu kan. Wah, bangetan gitu. Jadi loba yang daftar pustaka itu nama kan bener gitu ya. And let substansi. Oke, ada yang lain? Kalau tidak bertanya berarti paham. Ah, gitu. Atau memang lihat. Dok, izin bertanya. Siapa nih? Resi, dok. Mana Resi teh? Mana Iya, Resi? dok. On cam nggak ini? Mana? Ya, dok. Ya. Izin bertanya untuk artikel yang menggunakan kajian pustaka, khususnya buku, apakah dicantumkan di pembahasan itu penulis bukunya dan juga isi bukunya, dok? Terima kasih. Oke. Pengutipan mau itu jadi gini. Di dalam artikel jurnal itu tidak ada kajian pustaka secara khusus. Ya. Jadi susunannya adalah seperti ini. Susunannya itu pertama abstrak, judul dulu, terus penulis 1, penulis 2, penulis 3, abstrak, ada keywordnya, lalu abstrak, dalam bahasa Indonesia maksudnya, lalu ada pendahuluan, kemudian ada metode, hasil dan pembahasan, lalu ada simpulan. Nah, yang tadi yang dimaksud Resi itu maksudnya untuk yang di mana? Karena tidak ada kita landasan teori di sini. Untuk apa di dalam hasil dan pembahasan? pembahasan, dok. Di pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan itu posisinya tetap dikutip, tapi tidak dengan penulisan seperti ini. Ini saya selalu rada bawelnya urusan begini mah. Jangan Anda menerangkan definisi, bukan definisi. Anda jangan menerangkan buku itu dengan nama penulis, nama judul lengkap di dalam body note, di dalam body karangan. Karena nanti kan pasti bakal dikutip, pasti ada kutipan gitu maksudnya. Ya. Nah, kalau tadi Pak, apakah nama penulis dan juga bukunya dicantumkan di dalam pembahasan? Itu tidak dicantumkan secara utuh, tapi yang dicantumkan hanya apa yang dikutipnya, kutipannya apa saja. Saya berikan contohnya. Nih. Terlihat nggak ini? Sudah terlihat belum? Iya, dok, udah. Udah ya? Ya, Saya mau Anda untuk belajar bagaimana cara melakukan proses pengutipan dengan menggunakan teknik apa.
Seperti ini contohnya nih. Ini saya sering ulang-ulang karena ini jadi contoh baik untuk supaya Anda bisa tahu bagaimana cara melakukan sitasi atau pengutipan. Ini contoh ya, pendahuluan. Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak. Ini saya sering pakai sebagai contoh ya. Ini satu kalimat ternyata didukung oleh ada 4 referensi yang dikutip yang isinya ini yang saya po. Ini dari C.K. Maru 2016, Gezopa 2015, Nelson 2009, Menhere dan Huger 2010. Ingat ya, dalam penulisan kutipan dalam bentuk apa, itu yang diambil adalah nama akhir dari si penulis. Contoh kalau saya Mulyawan Safwani Nugraha, maka tampilan di dalam pengutipannya hanya Nugrahanya saja. Gitu. Jadi kalau tadi Nurul Fajri, Fajrinya saja. Ya. Karena apa? Karena yang diambil hanya nama terakhir dan tahunnya. Kalau ternyata ada 4 referensi yang menunjukkan kalimat yang sama dan kemudian Anda kutipkan semuanya di sini. Jadi yang disebut ngutip itu sebetulnya tidak hanya kudu panjang-panjang dikutip semua, tidak. Pernyataan yang sama, hampir sama dengan yang lain, itu dijadikan bagian dari pengutipan banyak. Jadi satu kalimat saja itu bisa diambil, atau bukan bisa diambil, bisa dirujuk dari berbagai referensi. Tapi dengan catatan, Anda harus betul-betul bacanya. Pak, bacanya dari mana? Dari abstraknya. Makanya kata kuncinya ya abstraknya yang dibaca gitu. Nah, tadi pertanyaan di pembahasan, bagaimana cara melakukan sitasi atau pengutipannya? Ini saya berikan contoh di kuantitatif ya, bukan yang kualitatif. Hasil dan pembahasan. Di sini ada penjelasan ini. Tuh. Nanti saya jelaskan di sini. Nah, ini yang menariknya, cara menulisnya seperti ini beliau. Berdasarkan hasil uji ANOVA didapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap hasil belajar IPA SMP Malang. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Kopipah maupun dari studi Han. Ini kan sebetulnya sedang mengutip bahwa temuan hasil ya tadi itu tidak sama dengan yang dilakukan oleh Anu. Nah, yang dilakukan hanya mengutip namanya saja dan apa informasinya. Gitu. Tidak dituliskan judul bukunya, tidak dituliskan judul artikelnya, enggak usah. Ya. Enggak usah. Nih, cara melakukan proses pembahasan itu adalah apakah penelitian Anda sejalan dengan yang sudah orang lain lakukan, sama atau tidak, dan lain-lain. Ini contoh-contohnya begini. Cara penjelasan lagi lihat di sini. Ini contoh nih, saya bold nih. Di sisi lain, terdapat studi lain yang juga menginformasikan temuan yang sama dengan temuan pada penelitian ini. Salah satu studi tersebut yaitu studi dari Matus yang melaporkan bahwa, nah ini Matus orang yang dikutipnya, ya. Kemudian ini apa yang menjadi isi laporannya? Ini. Nah, lalu temuan studi ini pula sejalan dengan temuan dari studi Amuba dan Ali yang melaporkan bahwa tingkat pendidikan orang tua tidak mampu menjadi prediktor yang signifikan terhadap pencapaian kesuksesan akademik anaknya. Ini juga sama nih, kayak gini nulisnya. Menjawab pertanyaan nggak? Apa, Dok? Maksudnya barusan yang diomongin menjawab pertanyaan nggak? Halo? Halo? Yang barusan dijelaskan ke Bapak menjawab pertanyaan kamu nggak? Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan?
Ada? Pertanyaan saya itu kalau misalkan artikelnya itu menggunakan metode kajian pustaka, Dok. Misalkan membahas tentang buku tertentu gitu. Apakah di pembahasan kita mencantumkan penulis buku tersebut, lalu apa sih tentang biografi penulis tersebut dan juga isi buku tersebut di pembahasan jurnal kita gitu, Dok. Kalau untuk penulisannya penulisan kualitatif dan itu berdasarkan kajian pustaka itu disebutkan saja. Tapi yang disebutkan hanya yang kira-kira memang relevan dengan materi kita. Gitu. Kalau kamu kan tentang apa sih tesis nanti yang Yaumiyah itu ya? Ya, Sirah Nabawiyah. Itu. Nah itu kalau karena kajian pustakanya tentang buku itu berarti memang pendalaman materinya harus mengutip juga pendalaman tentang materi itu. Makanya nanti pada saat pembahasan sesuaikan dengan rumusan masalah yang akan kamu tampilkan gitu. Karena tidak semua isi tesis bisa dimasukkan dalam artikel jurnal kalau memang tidak semua isi. Makanya satu tesis itu boleh jadi bisa dikembangkan antara 3 sampai 4 artikel juga sebenarnya. Pak, saya mah tidak semua variabel saya masukin atau semua pembahasan saya masukin. Saya hanya 2 saja dimasukkan. Jadi judulnya jadi seperti ini. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi buat Resi tadi silakan aja. Kalau untuk penelitiannya kualitatif dan itu kepustakaan, dituliskan sumber dan juga nama pengarangnya. Ya. Baik Pak. Jazakumullah khairan. Ada yang lain? Siapa nih? Yuniar ya? Iya Bapak Dokter, mohon maaf. Ya. Izin bertanya Bapak Dokter, itu untuk meyakinkan saja sih. Tadi yang Bapak Dokter sampaikan bahwasanya dalam penulisan pembahasan itu ada beberapa daripada daftar pustaka ya Pak Dokter ya. Apakah itu bisa kita katakan state of art gitu kan? Yang sudah saya pahami daripada kajian Fauzi dari channel Fauzi itu, di pembahasan itu alangkah baiknya kan ada state of art-nya gitu kan ya Pak Dokter ya. Ya. Dan juga ya intinya state of art gitu kan. Nah yang saya belum pahami apakah dalam penulisan artikel jurnal ini kita memerlukan gap teori juga dalam penulisan jurnal ini Pak Dokter. Kemudian yang kedua, di mana kita bisa meletakkan novelty pembahasan kita, penelitian kita di dalam jurnal ini gitu Pak Dokter. Terima kasih. Ya. Pertama, saya jawab dulu yang terakhir. Penulisan novelty itu Anda bisa cantumkan sebenarnya dari mulai membahas di pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu Anda kan menyajikan tentang fakta bahwa penelitian terdahulu banyak membahas ini, tapi banyak juga yang belum dibahas atau ada yang belum dibahas. Nah, sebetulnya pernyataan novelty itu adalah bahwa contoh nih, pembahasan mengenai hal tersebut ternyata belum banyak diteliti oleh para peneliti. Maka novelty-nya adalah kita mengangkat sesuatu yang belum dibahas orang. Gitu. Nah, kalau state of the art-nya bisa jadi kalau ada pertanyaan state of the art dengan novelty itu bedanya apa? Sebetulnya bukan masalah beda ya. State of the art itu berarti pernyataan yang sifatnya sesuatu yang unik gitu ya, yang menunjukkan kebaruan. Kalau novelty itu menunjukkan kebaruan. Istilah menunjuk kebaruan itu boleh dari cara kita melakukan penelitian dengan metode yang berbeda dengan orang-orang, itu berarti menunjukkan bahwa cara kita meneliti berbeda gitu. Atau variabel yang kita teliti ternyata itu berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain. Berarti itu pun adalah novelty-nya. Nah, pernyataannya ditunjukkan dengan state of the art, gitu maksudnya. Kita menunjukkan novelty, pernyataan novelty itu begini contoh. Dari 20 penelitian yang dilakukan orang tentang motivasi, ternyata khusus untuk materi ini ternyata tidak banyak yang mengkajinya. Nah, itu kan
sesuatu yang baru yang dilakukan. Maka nanti muncullah pernyataan bahwa apa yang saya lakukan ini sesuatu yang belum banyak dilakukan oleh orang-orang. Itu bisa disimpan di mana? Bisa disimpan di dalam pendahuluan. Nah, kalau state of the art, temuan-temuan yang bisa didapatkan yang baru itu bisa disimpan setelah pembahasan. Gitu. Demikian. Oh, baik. Ya, terima kasih Pak Dokter. Jadi menentukan novelty itu harus dari atasnya, dari atas. Karena yang paling penting nanti simpulan itu pentingnya dalam hal apa? Apa implikasi dari penelitian Anda yang berguna untuk masyarakat keilmuan? Itu harus dinyatakan betul di dalam apa? Dalam kesimpulan. Jadi simpulan itu, jadi maksudnya gini, dari mulai Anda menjelaskan judul, abstrak, keyword, bla 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 bla, diakhiri dengan simpulan. Simpulan itu isinya apa saja? Di samping itu adalah simpulannya, tapi ada implikasinya apa terhadap keilmuan. Beberapa contohnya nanti saya share deh. Tolong ingatkan malam ini, Pak, tolong di-share contoh-contoh yang bisa dijadikan pedoman untuk penyusunan artikel. Maksudnya ini ya, body-nya. Oh, nah. Gitu. Ya. Baik Pak Dokter, terima kasih. Oke. Masih ada? Saya akan menekankan sekali kepada angkatan 7, 8, dan 9 karena Anda sudah selesai tesisnya gitu untuk memfokuskan diri menyusun tesis artikelnya. Ya. Apalagi kalau misalkan Anda mau nanti bisa mengembangkan lebih dari satu artikel, itu silahkan. Gitu. Orientasi artikel Anda akan kita publish di jurnal kampus kita. Kalau misalkan Anda bikin 2, bikin 3, Pak, saya mah 1 buat kampus, 2 lagi saya mau buat luar, buat keluar. Contohnya saya mau cari yang lain yang gratisan. Boleh nggak? Boleh. Tidak ada larangan. Justru makin banyak, makin bagus. Saya termasuk orang yang sangat senang ketika ada mahasiswa saya yang kemudian dia menjadi terinspirasi, termotivasi untuk mau lebih produktif. Karena hanya dengan cara itu, ilmu itu akan berkembang. Kalau misalkan magister di kita, magister pohon pisang, ini yang repot, Pak. Magister pohon pisang itu adalah mereka yang hanya menulis sekali dan setelah itu mati, Pak. Seperti hanya pohon pisang, dia tumbuh 1 kali dan setelah itu mati. Saya sangat berharap teman-teman angkatan 9, apalagi yang masih fresh kemarin sidang, itu betul-betul menseriusi artikelnya, dan saya sarankan kalau bisa jangan 1 artikelnya dari tesis Anda, mumpung Anda punya data. Anda punya data, sok data Anda olah lagi gitu. Ini angkatan 8, angkatan 7, jangan mau kalah lah gitu. Anda apalagi sudah lebih senior gitu beresnya ya. Biasanya kalau waktu terlalu lama sendiri kan jadi maksudnya bukan terlalu lama sendiri ya. Terlalu lama menyendiri untuk Anda tuh jadi kayaknya nggak ada yang ngingetin gitu. Apalagi kalau misalkan motivasinya jadi rendah gitu ya. Nggak ada yang menganggap dirinya itu something lah gitu. Makanya udahlah. Sekarang mending kene apa yang bisa dilakukan untuk tugas ini. Karena saya berharap karya Anda itu terpublikasi dan dibaca orang. Salah satunya dengan artikel juga. Kalau mungkin di tempat lain ada yang berbayar, ada yang gratis tapi ngantri. Kalau masuk di jurnal kita masukin aja dulu. Walaupun belum terakreditasi, insya Allah dengan kontribusi artikel Anda, insya Allah akan terakreditasi suatu saat. Karena saya dan teman-teman squad Al-Iqna ini ada beberapa kawan yang siap untuk berkontribusi. Saya mengundang teman-teman di angkatan 7, 8 yang mau bareng-bareng kita ngelola jurnal Al-Iqna ini. Anda akan saya tempatkan sebagai editor nanti untuk bisa mengolah jurnal ini. Jadi nanti yang angkatan 8 nih, yang angkatan 9 yang sudah gabung dan juga angkatan 10 yang juga siap bantu. Nanti mungkin
kita akan ngumpul kopi darat gitu untuk kita coba berunding bagaimana jurnal Al-Iqna ini kita besarkan. Karena saya sebagai editor in chief mencoba untuk membesarkan jurnal ini. Kalau Bapak Ibu yang ada di Zoom ini juga mau bareng-bareng belajar bagaimana menjadi editor, jurnal, dan lain-lain, mari kita bareng aja, nanti japri saya, Pak, saya siap ikutan gabung. Hayu, karena makin banyak makin bagus. Ya, saya ingin menularkan banyak banyak pengetahuan untuk Anda, supaya Anda tidak hanya jadi guru biasa, tapi Anda harus jadi guru yang di atas rata-rata, di atas orang biasa, yang punya kemampuan melebihi orang-orang biasa karena Anda sudah magister. Perbedaan yang paling signifikannya adalah dalam bentuk karyanya. Kemampuan metodologi penelitian itu penting buat guru SD, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, MI. Karena tuntutan melakukan penelitian dan ada karya laporan penelitian itu ternyata sekarang sudah jadi sesuatu yang disayembarakan. Nih, ada nih mahasiswa kita nih angkatan 8, Nurul Fajri ya, Nurul. Kemarin ikutan kegiatan MyRes yang tingkat nasional itu sampai 50 besar. Luar biasa itu. Se-Indonesia bisa dapat karena dia jadi guru yang mendampingi siswa melakukan penelitian. Ya, termasuk ini saya sangat mengharapkan nih teman-teman dan mahasiswa yang dari Bandung juga yuk sedikit banyaknya gairah akademiknya ada lah gitu. Karena kita dituntut untuk bisa memberikan kontribusi besar untuk negara ini. Ya, walaupun mungkin bisa jadi presiden atau berbakti untuk profesi ini, kenapa tidak sih? Ya. Dan Gusti Allah pasti akan selalu mencatat niat baik dan amal baik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Bapak Ibu, sudah hampir berapa menit ini? 1 jam ya? Ada yang 1 jam ya? Enggak, belum. Kurang 1 jam lah. Lebih kita, sorry. Lebih dari 1 jam. Kita melakukan diskusi seperti ini. Kalau ada hal-hal yang nanti Anda ingin tanyakan, Anda boleh japri saya, atau di grup juga boleh. Dan pastikan semua yang dilakukan itu bisa berdampak positif untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Oke, saya tunggu angkatan 7, 8, 9 yang sudah beres tesisnya untuk nanti kita konsultasi, ngobrol-ngobrol bagaimana tesisnya, artikelnya sudah sampai di mana. Saya minta bantuan angkatan 8, angkatan 7, Fahmi yang kemarin diobrolin, tesis, artikel jurnal, PPT, dan lampirannya, tolong untuk dikirimkan ke email yang pernah, nanti saya kirimkan alamat email lagi deh. Dalam rangka apa itu semua? Supaya kita ada data yang memudahkan untuk men-tracking. Siapa tahu ada suatu saat ya, wallahu alam, contoh laptop nalengit, datanya nggak tahu kemana, tapi perlu untuk ada tesis yang ternyata ada, kita ada ya tinggal dikasih lagi. Walaupun memang di email juga ada, tinggal balikin lagi ya Iman. Prinsipnya, nawaitu kita melakukan yang terbaik, melakukan tugas-tugas untuk mengartikelkan itu bagian dari mempublikasikan. Saya pernah bicara di sidang terbuka itu, dengan cara apa Anda mendeseminasikan karya Anda ini. Jangan karya Anda itu simpan di lemari, sudah selesai. Simpan di laptop Anda, sudah selesai. Jangan. Bahkan kalau saya ini Pak Diansah, tolong nih diinisiatifan lah. Saya sudah pernah ngobrol dari angkatan 4 sampai dengan angkatan 8 kemarin, tapi tak enu ngawaro ya. Nauncing. Saya pengen, ini yang angkatan Bandung apalagi ya, angkatan Bandung. Jadi bikin acara Zoom meeting, Pak. Judul nate contoh desiminasi hasil penelitian tesis. Contoh nih angkatan 9 itu kan ada 15 orang nih, Pak. Nah, contoh dibagi aja. Seminggu 1 aja, Pak. Itu ada 15 minggu kita bisa Zoom meeting terus, Pak. Jadi judulnya nih, contoh judulnya ya. Judulnya adalah
desiminasi hasil penelitian tesis. Jadi nanti di rundown, Pak Diansah tentang radikalisme bla bla bla, nanti tanggal berapa, jam berapa. Yang kedua, contoh siapa, Bu Yuniar, judulnya ini, nanti penelitiannya, nanti akan tampil jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu Pak, kita undang teman-teman dari mungkin orang Bogor, mungkin Pak Diansah punya kenalan siapa-siapa gitu, untuk nanti hadir di kegiatan itu. Jadi, ini bahasanya kayak, bahkan kalau misalkan ada yang tim IT-nya, siapkan sertifikat yang nanti bisa untuk peserta itu gratis lah. Kan tekudu nyiapkan bangku, tekudu nyiapkan gedung, tekudu nyiapkan konsumsi gitu loh. Itu kan bisa gratisan, Pak. Sambil saya boleh jadi nanti saya punya mahasiswa nih di kampus yang S1, kamu wajib ikutan tuh kegiatan itu. Kan bisa, Pak. Termasuk yang dari Bandung nih, ikutan nambah-nambah wawasan, diskusi. Jadi tesis angkatan 10, 9, 8, 7 itu pada akhirnya akan menjadi bagian dari cara kita mendesiminasi. Apa sih desiminasi itu, Pak? Mendesiminasi artinya ngabinihkeun deui, Pak, menyebarluaskan kembali. Jadi saya berharap ada yang menginisiasi lah, contoh angkatan 8. Seberapa orang teh kemarin teh? 13 nih, 15. Angkatan 7 seberapa? 14, 13. Coba dibuat 14 ini. 14. Coba dibuatlah kayak panel gitu, lamun tema hiji-hiji cangkel atau sehari tiluan contohnya. Paparan aja 15 menit, Pak. Paparan 15 menit pakai PowerPoint, undang semuanya, nanti diskusi di situ, Pak. Jadi Anda dan kalau perlu live YouTube. Wah, kagak tuh, Pak. Jadi nanti IMN-nya ke bawah, Andanya juga ke bawah, hasil penelitiannya juga Anda bisa desiminasikan, termasuk Bapak Ibu yang hari ini tema tesisnya itu tentang keguruan, pembelajaran. Kemarin tuh Pak Khairil yang jonggol tehnya nih, guru-guru PAI jonggol nih, pada Pak Khairil ada Pak Khairil. Ah, itu Pak bisa digunakan untuk dalam rangka sosialisasi hasil temuan penelitian, Pak. Mungkin pikiran saya relatif apa ya, naon sih gituan kariweuh-riweuh. Lain kariweuh-riweuh, Pak. Kita itu kehilangan orang-orang dengan idealisme akademik untuk menyebarluaskan informasi baik hasil penelitian. Jadi penelitian itu bukan ada di Menara Gading yang setelah diteliti sudah selesai jadi magister, enggak. No, Pak. Tapi harus ada efek yang menggelinding untuk perbaikan, untuk berkontribusi untuk negara ini, Pak. Siapa yang mau mencintai negara ini kalau bukan kita semua, Pak? Yang bisa dilakukan apa? Ya apa yang kita lakukan, kita kontribusikan, gitu maksud saya. Jadi bikin flyers yang bagus, contohnya nih, tidak dipungut biaya, ini minggu ini, contoh siapa aja, 3 orang, temanya ini. Kalau perlu, tesisnya di klaster dulu nih, apa tesis pembelajaran, apa tesis yang umum, apa tesis tentang yang lain. Jadi nanti pasti tampilkan itu beda-beda gitu. Tapi sesuai klasternya gitu. Saya pikir bisa lah. Tekudu loba duit, tekudu ngeluarkan duit, tekudu make madu nu gitu mah sebenarnya mah. Ya, kudu make naon lah gitu maksudnya. Ya. Jadi kudu cerdas lah gitu. Artinya tanpa biaya besar tapi bisa berkontribusi besar. Gitu. Kalau Anda perlu link Zoom, saya kasih link Zoom-nya nanti. Kapan mau pakai, saya cari yang gratisan bari banyak. Ini kapasitasnya lumayan lah. Dan durasinya juga, ini saya pakai akun, saya betul terang aja. Saya memanfaatkan teman saya yang punya di kantor, saya buka akun gratis tuh, yang lila. Saya dipakai enggak? Saya pinjam. Boleh enggak? Boleh. Daripada enggak dipakai. Simple aja, Bu. Ya. Demikian Bapak Ibu, 50 orang yang hadir di Zoom ini, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya yakin tidak semuanya memahami secara utuh pertemuan hari ini, tapi nanti saya akan bagikan video ini kepada Bapak Ibu semua. Silahkan nanti untuk diputar ulang. Kalau belum paham juga, ngobrol langsung japri ke saya, atau di grup saja ngobrol, karena khawatir kalau dijawabkan bertumpuk-tumpuk. Prinsipnya Bapak Ibu, yuk bareng-bareng kita lakukan yang terbaik, mendesiminasikan hasil penelitian kita dengan karya terbaik untuk dipublikasikan seluas-luasnya
untuk masyarakat yang ada di luar sana. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Mau menjelang pukul 9, berarti hampir 1,5 jam saya memandu kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi, walaupun ini belum semuanya hadir, mudah-mudahan di lain waktu kita akan lakukan lagi pendampingan untuk penulisan artikelnya. Anda boleh kirimkan artikelnya, Pak, saya mohon dibacain dulu dong, untuk dicek contohnya. Untuk angkatan 789 ya, yang 10 kan lagi nulis nih. Jangan Anda bilang, ada Pak Mulyaman lain pembimbing saya, enggak boleh begitulah. Saya melayani Anda semua untuk kepentingan Anda. Gitu, ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr.